Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Wahai sahabat-sahabatku, teman-temanku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang saya sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudari seagama, saudara dan saudari seagama, yaitu agama Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau pada hari kiamat nanti. Amin ya Allah, Allahumma amin. Pada suatu hari ada beberapa pemuka Quraisy yang mendatangi paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mendatangi Abu Thalib. Pemuka Quraisy mendatangi Abu Thalib pada waktu mereka berjumpa dengan Abu Thalib. Lalu pemuka Quraisy berkata kepada Abu Thalib, "Wahai Abu Thalib, sesungguhnya anak saudaramu telah menghina, mencaci maki sesembahan kami, telah membodohkan agama kami, telah menyesatkan nenek moyang kami. Maka kami datang kemari supaya dirimu mencegahnya, menentangnya, mencegahnya supaya dirinya tidak menyampaikan agamanya kepada kami semua." Ini yang diuraikan, yang disampaikan oleh pemuka Quraisy kepada pamannya Nabi, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib, pamannya beliau, menjawab dengan halus, menolaknya, dengan lembut menjawabnya. Beliau menolak, tidak mau saran, masukan atau keinginan harapan dari pemuka Quraisy. Abu Thalib tidak mau melakukannya. Beliau menolaknya dengan secara lembut dan halus. Maka pemuka Quraisy mereka semua pulang. Inilah yang disampaikan pemuka Quraisy kepada pamannya beliau, yaitu Abu Thalib. Tapi mereka, harapan mereka sia-sia. Mengapa? Karena Abu Thalib telah berjanji untuk melindungi beliau dan untuk menjaga beliau. Abu Thalib telah berjanji untuk melindungi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak menyampaikan wahyu dari Allah. Abu Thalib telah berjanji untuk menjaga dan melindungi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah. Allahu Akbar. Pada suatu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke Bukit Sofa. Pada suatu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas Bukit Sofa. Lalu beliau berseru, "Wahai semua orang!" Maka semua orang berkumpul dari suku Quraisy. Beliau mengajak mereka semua ke tauhid dan iman. Sesudah itu mengajak kepada mereka semua ke risalah beliau
dan mengajak manusia semua tentang masalah beriman pada hari akhirat. Allahu Akbar. Disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, pada waktu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Bukit Sofah, beliau berseru kepada semua orang. Beliau bersabda, "Apa pendapat kalian semua apabila aku kabarkan di lembah ini ada pasukan berkuda sedang mengepung kalian? Apakah kalian percaya?" Ini kata beliau. Maka semua orang menjawab, "Benar, kami percaya, karena sesungguhnya engkau adalah orang yang jujur." Allahu Akbar. Sesudah itu Nabi kita Muhammad SAW melanjutkan sabdanya. Beliau menjelaskan, "Aku memberi peringatan kepada kalian semua tentang azab yang pedih." Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada semua orang. Lalu Abu Lahab berkata, celakalah dirimu. Untuk inilah engkau mengumpulkan kami semua." Maka turunlah ayat, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Hadis riwayat Imam Bukhari. Wahai saudara dan saudari seagama, yaitu agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada suatu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang mengerjakan salat di dekat Ka'bah. Pada suatu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang mengerjakan salat di dekat Ka'bah. Dan di sekitar itu ada Abu Jahal dan rekan-rekannya yang sedang duduk. Mereka duduk bersama memperhatikan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal dan rekan-rekannya sangat benci kepada Rasulullah, sangat benci dengan ajaran Rasulullah, dan sangat benci dengan perbuatan Rasulullah. Itulah yang bernama Abu Jahal dan rekan-rekannya. Pada waktu Abu Jahal dan rekan-rekannya berkumpul, sedang duduk berbicara mereka, Abu Jahal dan teman-temannya, mereka berkata, "Siapa di antara kalian yang berani meletakkan kotoran unta yang sudah disembelih di punggung Muhammad?" Ini kata Abu Jahal dan rekan-rekannya. Padahal pada waktu itu, pada saat itu, baginda Nabi kita Muhammad SAW sedang mengerjakan sholat. Maka dengan berani ada seseorang yang menjawab, "Saya berani melakukannya." Siapa dia? Orang itu yang bernama Uqbah bin Mu'id. Dirinya yang melakukan perbuatan yang amat sangat keji, perbuatan yang amat sangat buruk, karena meletakkan kotoran di punggung Rasulullah pada waktu Rasulullah sedang sholat, pada saat Rasulullah melakukan sujud menyembah Allah. Uqbah bin Mu'id mengambil kotoran unta lalu meletakkan di punggung beliau pada waktu beliau sedang sujud.
Nabi kita Muhammad SAW tidak mengangkat kepalanya. Beliau terus melakukan sujud. Beliau tidak mengangkat kepalanya. Tidak lama kemudian datanglah anak beliau, yaitu Fatimah. Fatimah yang membuang kotoran tersebut. Barulah Nabi kita Muhammad SAW bangkit dari sujud mengangkat kepalanya. Allahu Akbar. Inilah perbuatan yang amat sangat jahat, perbuatan Abu Jahal dan Uqbah. Begitu juga dengan rekan-rekannya. Mereka tidak senang, tidak suka dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi beliau dengan semangat dan gigih, beliau dengan sabar selalu berdakwah, mengajak kebenaran, mengajak manusia ke agama Islam. Abu Jahal sangat benci kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat benci kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah, sangat benci kepada ajaran-ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila terdengar dari Abu Jahal orang masuk Islam, apabila dirinya dari orang yang terpandang, maka Abu Jahal mendatanginya, membujuknya, merayunya untuk meninggalkan agama Islam, untuk meninggalkan Muhammad dengan upah, yaitu dengan upah uang yang besar dan kedudukan yang tinggi. Inilah perbuatan Abu Jahal. Tetapi jika orang masuk Islam itu adalah orang yang lemah, orang yang awam, orang yang miskin, maka Abu Jahal bertindak tegas, keras, mencaci, menghina, bahkan menyiksa bagi orang-orang yang lemah apabila masuk ke dalam agama Islam, masuk dalam ajaran Rasulullah SAW. Inilah perbuatan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Abu Jahal. Wahai sahabat-sahabatku, teman-temanku yang saya cintai karena Allah, Bilal bin Rabah, beliau telah masuk Islam, tetapi beliau adalah budak dari Umayyah bin Khalaf. Bilal bin Rabah adalah budak dari Umayyah bin Khalaf. Bilal masuk Islam, Umayyah bin Khalaf menyiksa Bilal yang amat sangat kejam dilakukan oleh Umayyah bin Khalaf kepada Bilal bin Rabah. Pernah pada suatu hari Umayyah bin Khalaf mengikat, mengalungkan sebuah tali di leher Bilal, diikat dengan kencang. Lalu Bilal diserahkan kepada anak-anak untuk ditarik. Ditarik beliau, ditarik Bilal oleh anak-anak di sekitar, di keliling Makkah. Lalu dipukul dengan tongkat sampai-sampai leher Bilal berbekas. Astagfirullah. Sesudah itu, pada suatu hari Bilal disiksa kembali. Bilal diletakkan di padang pasir yang tandus. Pada waktu itu matahari yang amat sangat panas. Bilal dilentangkan, dibaringkan Bilal. Lalu Bilal, di atas dadah Bilal diletakkan oleh Umayyah bin Khalaf dengan batu yang besar. Lalu Umayyah berkata, katakan, sebutkan bahwa Tuhanmu itu adalah Lata dan Uzza. Tinggalkan agama Muhammad, tinggalkan Tuhan Muhammad, kembalilah kepada agama kami.
Ini kata Umayyah. Bilal disiksa supaya apa? Supaya Bilal kembali kepada agama mereka, yaitu menyembah Lata dan Uzza, masuk dalam agama nenek moyang mereka. Tetapi beliau sabar menghadapinya dan beliau tidak gentar, istiqomah Bilal. Beliau mengucapkan kata-kata yang amat sangat menggetarkan hati. Apa kata Bilal? Pada waktu Bilal disiksa, Bilal mengucapkan Ahad, Ahad, Allahu Akbar. Inilah perkataan ucapan Bilal pada waktu Bilal disiksa, di terik panas matahari, di dadah beliau ada batu, tapi beliau masih mengucapkan Ahad, 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 Allahu Akbar. Tidak lama kemudian datang Abu Bakar. Maka Abu Bakar melihat hal itu, maka Abu Bakar membela Bilal. Maka dibeli Bilal oleh Abu Bakar kepada Umayyah bin Khalaf. Maka Bilal diselamatkan oleh Abu Bakar. Allahu Akbar. Sesudah itu Yasir disiksa yang amat pedih sampai Yasir meninggal dunia. Penyiksaan yang amat sangat pedih dilakukan oleh orang-orang kafir kepada Yasir sampai Yasir meninggal dunia. Sesudah itu ibu Ammar, Sumayyah, meninggal dunia, dibunuh oleh Abu Jahal dengan tombak sampai meninggal dunia. Dialah wanita yang pertama kali mati syahid, wanita Islam yang mati syahid. Dialah wanita yang pertama kali mati syahid. Allahu Akbar. Astaghfirullah. Wahai saudaraku dan saudariku seagama, yaitu agama Islam yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang masuk Islam, yang membela Rasul, membela agama Islam, cinta kepada Rasul, orang-orang tersebut mereka dihina, dicaci, dicemohkan, bahkan mereka disiksa dengan keras oleh orang-orang musyrik. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk hijrah ke Habasyah, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa raja yang berkuasa di Habasyah, yaitu Raja Najasyi, raja tersebut adalah raja yang adil. Maka dari itulah beliau memerintahkan 12 orang laki-laki, 4 orang perempuan untuk hijrah ke Habasyah, yang dipimpin oleh Utsman bin Affan, dan 4 perempuan tersebut salah satunya putri Rasulullah yang bernama Sayyidah Ruqayyah. Pada suatu hari, orang-orang musyrik mereka berpikir mencari cara supaya orang-orang muslim yang hijrah ke Habasyah, supaya mereka diusir oleh raja di Habasyah. Maka orang-orang musyrik memerintahkan 2 orang yang cerdik, yang pandai. Siapa 2 orang tersebut? 2 orang tersebut yang bernama Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah. Jadi Amr bin Al-As dan Abdullah, mereka berdua adalah orang musyrik. Mereka sebelum masuk Islam, mereka yang melakukan hal tersebut. Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah, mereka
mereka membawa bermacam-macam hadiah. Untuk apa? Untuk tujuan mereka memberikan hadiah-hadiah tersebut kepada raja, supaya raja mengusir orang-orang muslim ke tempat asalnya. Karena orang muslim yang hijrah ke Habasyah, supaya raja yang berkuasa di Habasyah mengusir mereka semua. Ini tujuan mereka berdoa. Amr bin Al-As dan Abdullah mendatangi orang-orang yang terdekat dengan raja. Di bawah bermacam-macam hadiah. Supaya apa? Supaya orang-orang yang terdekat dengan raja, supaya mereka membujuk raja agar raja mengusir orang-orang muslim di tempat di negerinya. Maka orang-orang yang terdekat dengan raja mendatangi raja. Wahai raja, ini ada dua orang yang bernama Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah. Mereka menceritakan bahwa ada golongan yang datang ke tempat raja, datang ke Habasyah, tempat kuasanya sang raja. Mereka adalah orang yang pepecah belah, yang saling hasut. Mereka adalah orang-orang yang sangat jahil. Mereka menegakkan agama mereka, tidak mau masuk dalam agama kami dan tidak mau masuk dalam agama raja. Mereka berpendirian kuat dengan agama mereka. Maka usirlah raja, karena mereka orang yang tidak baik. Ini kata Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah. Rupanya Raja Najasyi adalah orang yang bijak, orang yang adil. Ia tidak mau memutuskan perkara, tidak mau mengambil satu pendapat sebelum mengetahui pendapat yang kedua. Maka raja memutuskan untuk mendatangkan orang-orang muslim tersebut. Tidak lama kemudian, orang-orang muslim tersebut datang ke tempat raja. Berkumpullah mereka. Yang pertama, dua orang musyrik, yaitu Amr bin Al-As dan Abdullah, dan golongan yang kedua orang-orang muslim, yaitu 12 laki-laki dan 4 perempuan. Pada waktu orang-orang muhajirin, yaitu orang-orang muslim yang hijrah ke tempat Raja Habasyah, maka mereka semua datang. Raja Najasyi bertanya kepada mereka, apa agama kalian? Ini kata sang raja. Maka Ja'far bin Abu Thalib menjawab, wahai raja, kami dahulu adalah penganut agama jahiliyah. Kami memakan bangkai, menyembah berhala, kami bermuat mesum, dan kami saling bertikai. Siapa yang kuat, maka dia yang menang. Yang kuat menindas yang lemah. Dan kami tidak menyantuni anak yatim, tidak menjalin tali persaudaraan. Kami berjudi, kami minuman keras. Sesudah itu kami
selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ini kata Ja'far bin Abu Thalib. Sesudah itu Ja'far bin Abu Thalib berkata lagi, dan tidak lama kemudian Allah mengutus Rasul di antara kami, yaitu Nabi kami Muhammad SAW. Beliau diutus oleh Allah menyampaikan risalah, menyampaikan keimanan, ketauhidan, mengajak kebaikan untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah. Kami dilarang mabuk-mabukan, kami dilarang berjudi, kami dilarang melakukan perbuatan mesum. Sesudah itu kami diperintahkan untuk berbuat kebaikan dan kebaikan, menyantuni anak yatim dan berbuat kebaikan sesama manusia, dan orangnya amanah, orangnya baik, orangnya amat sangat jujur dan amat sangat dipercaya. Maka kami masuk ke agama beliau, meyakini seyakin-yakinnya bahwa Tuhan kami adalah Allah yang kami sembah, dan kami tidak mau menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kami semua memeluk agama Islam. Ini kata Ja'far bin Abu Thalib. Allahu Akbar. Sesudah itu Ja'far bin Abu Thalib berkata lagi, kami sangat bergembira, berterima kasih kepada Tuan Raja atas lindungan Raja. Kami berada di tempat ini dengan aman. Lalu Raja Najasyi berkata lagi, coba bacakan, terangkan, bacakan tentang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu. Ini kata Raja. Maka Ja'far bin Abu Thalib membaca Kaf Ha Ya Ain Sad. Demi Allah, pada waktu Raja Najasyi mendengarkan apa yang dibaca oleh Ja'far bin Abu Thalib, menangis raja sampai-sampai air matanya membasahi jenggotnya. Begitu juga dengan orang-orang yang ada di samping sang raja, semuanya menangis mendengarkan apa yang dibaca oleh Ja'far bin Abu Thalib. Maka raja berkata, sesungguhnya ini yang di bawah Isa benar-benar keluar. Lalu sang raja melanjutkan perkataannya, sekarang kalian berdua, maksudnya yaitu orang musyrik, yaitu Amr bin Al-As dan Abdullah, sekarang kalian berdua pergilah. Saya tidak akan menyerahkan mereka semua kepada kalian berdua. Saya akan melindungi mereka, menjaga mereka. Mereka aman di tempatku. Ini kata sang Raja Najasyi. Allahu Akbar. Maka kedua orang musyrik tersebut, mereka pergi dari hadapan Raja Najasyi. Inilah kisah yang ringkas, yang singkat yang kami sampaikan. Insya Allah kita berjumpa kembali dalam kisah berikutnya, insya Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Kami akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.